peserta wisata Greenlantern. Dan mohon juga untuk voucher yang berwarna putih dijaga baik-baik karena merupakan fasilitas yang akan digunakan nanti di kebun buahnya. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat datang di Taman Buah Mekarsari. Perkenalkan, nama saya Destiani dan saya tidak sendiri di sini, melainkan ditemani oleh rekan kerja saya, Bapak Wawan. Kami berdua yang akan menemani Bapak dan Ibu untuk berkeliling Taman Buah dan akan singgah di kebun buah yang sedang panen. Bila dipandang ke sebelah kirinya, walaupun libur pada siang hari ini, sekarang kita melewati area Kids Park Ferry, yaitu membangun anak-anak di mana Bapak dan Ibunya bisa memanjakan adik-adiknya nih sambil naik permainan seperti bumper car, monorail, sepeda mini, sepeda layang, motor ATV, dan lain sebagainya. Dan masih di sebelah kirinya juga agak ke depan, sekarang kita melewati area countryside, di mana ini merupakan kawasan khusus untuk berjalan kaki santai ataupun berkeliling naik sepeda. Nah, sekarang kita sudah tiba di area di Taman Buah Mekarsari, yaitu area Central Park Zone, di mana seperti yang bisa dilihat di sebelah kirinya sekarang kita sedang berada di Plaza Air Mancur. Taman berbentuk segitiga yang ramai dikunjungi untuk berfoto, bercengkrama, berkumpul, dan biasanya juga dijadikan sebagai tempat syuting ataupun untuk hotel pre-wedding. Nah, di belakangnya sudah terdapat gedung yang menjulang tinggi, ikon dari Taman Buah Mekarsari, yaitu bangunan air terjun atau Kuning Tirtosari, yang nantinya bisa kita lihat dari jarak yang lebih dekat setelah berwisata dari kebun buah Belimbing. Nah, sekarang kita akan memasuki zona hijau atau Greenland Zone, di mana di sini terdapat berbagai macam tanaman komersil atau tanaman yang masih sering kita lihat di pasaran. Seperti yang berada di sebelah kirinya, Bapak dan Ibu ada yang bisa menebak ini kebun buah apa? Lengkeng. Satu lagi, rambutan. Rambutannya adalah rambutan Binjai yang terkenal dengan rasa yang manis dan juga melompat, berasal dari desa Binjai, Sumatera Utara, dan juga dikembangkan dengan tanaman lengkeng pingpong. Lengkeng yang saat panen memang bisa mencapai besar bola pingpong. Perbedaannya dengan lengkeng yang sering kita konsumsi adalah daging buahnya yang malah lebih tipis dibandingkan dengan lengkeng mutiara ataupun lengkeng diamond juga. Buah salak. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinar dan di sini saya ditemani oleh rekan kerja saya, Bapak Dadang. Kami akan menemani keluarga Bapak dan Ibu untuk menuju ke kebun buah yang selanjutnya, yaitu ke kebun buah salak. Setelah itu kita akan melanjutkan kembali perjalanannya ke kebun buah Belimbing, di mana nanti di kebun buah Belimbing Bapak dan Ibu akan berganti kereta. Baik, tadi kita sudah singgah di kebun buah melon, di mana untuk tanaman melonnya ditanam di dalam greenhouse yang suhu di dalamnya bisa mencapai 3 derajat lebih panas dibandingkan suhu di sekitar. Ya, hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan rasa, warna, serta bobot buah melonnya, di mana untuk satu pohon melon kami hanya memproduksi satu buah saja. Jadi, apabila sudah dipanen, maka akan diganti dengan bibit yang baru. Dan biasanya sudah terdapat kebun buah serikaya, di mana untuk kebun buah serikaya ini kami tumpang sarikan dengan sirsak ratu yang berasal dari Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Di mana untuk buah serikaya sendiri memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi sehingga baik bagi pertumbuhan tulang dan gigi adik-adiknya. Ya, masih di sebelah kanan, sekarang sudah terdapat kebun buah sawo Manila atau jenis sawo yang biasa kita jumpai di pasaran. Di mana untuk kebun buah sawo Manilanya ditumpang sarikan dengan sawo durian, dan buah sawo durian sendiri bagi bapak dan ibu yang belum terlalu familiar, di mana untuk buah nangka sendiri merupakan buah yang cukup besar, bobotnya bisa mencapai 35 kg per buahnya. Dan juga kayu nangka merupakan kayu terkuat kedua setelah kayu jati, sehingga kayu nangka baik sekali untuk dijadikan bahan bangunan, furniture ataupun aksesoris. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita telah sampai di kebun buah salak. Di samping kanan dan kirinya sudah terdapat kebun buah salak kami, dan nanti Bapak dan Ibu dapat menukarkan voucher yang bertuliskan 1 paket salak dengan setengah kilogram salak kami. Dan untuk barang bawaan yang berat dapat ditinggalkan saja di kereta, karena kita akan menggunakan kereta ini kembali menuju ke
peneduh yaitu pohon lamtorogung, di mana pohon lamtorogung tersebut sebagai pohon peneduh yang berfungsi untuk melembabkan tanah. Karena pohon salak sendiri tergolong pohon yang memerlukan kelembaban tinggi pada tanahnya agar dapat berbuah dengan maksimal. Dan untuk varietas yang Bapak dan Ibu dapatkan berjenis salak pondoh lumut yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Selain salak pondoh lumut ada juga varietas lainnya seperti salak condet, salak Bali, salak afinis, salak galbraisens, dan masih banyak lagi. Ya, kita beralih pandangan ke sebelah kanannya. Sekarang sudah terdapat kebun buah rambutan. Namun sayang sekali untuk rambutannya saat ini telah melewati masa panen terakhir. Bunda? Ya, yang tepat adalah nangka dicampur dengan campedak, jadinya nangkadak ya. Iya, nangkadak ini cukup unik karena untuk rasanya seperti rasa nangka, namun untuk aromanya selalu kami pangkas setelah selesai dipanen. Ya, pemangkasan tersebut bertujuan selain untuk meregenerasi pohon belimbingnya, juga untuk memudahkan proses pemeliharaan. Karena buah belimbing kami dibungkus satu persatu, mulai dari seukuran ibu jari orang dewasa. Dan dibungkusnya menggunakan 2 lapisan kertas. Yang pertama kertas karbon yang dibalik, dan yang kedua kertas koran. Ya, hal tersebut bertujuan untuk melindungi buah belimbingnya dari lalat buah dan juga dari sinar matahari secara langsung. Baik Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali nanti Bapak dan Ibu akan berganti kereta. Jadi mohon untuk barang bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal di kereta kami. Ya, untuk standby tepat di samping kiri agak ke depan, hati-hati dan silakan. Yang mateng ini apa gimana? Silakan Bapak Ibu. Jadi kamu nggak habis nanti malah kamu habisin. Yang Ini kenapa? sudah disediakan dengan tertib. Yang aja lagi dulu ya. Baik, dipastikan Bapak Ibu porsinya oleh ditukar. Ini topinya sah? Hah? Topi mau panas? Biar dia makannya enak. Oke. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Jack Suryana dan di samping saya Mas Hendra. Oke Bapak Ibu, kita akan berkeliling mengelilingi kebun buah yang mana kita akan menuju wisata air danau. Dan berbagai macam jenis tanaman yang kita budidayakan di Taman Buah Mekarsari ini. Sedikit kami akan mengulas tentang tanaman-tanaman yang kami budidayakan. Di samping Bapak, Ibu semuanya, ini kami adalah kebun belimbing, mana kami membudidayakan kebun belimbing berbagai macam jenis. Dan dipastikan untuk puncak yang terakhir adalah kejar bibit ya, dan nanti Bapak Ibu bisa diambil di sebelah kanan GKS Garut Center. Baik, di samping kanan Bapak Ibu semua, ini adalah bangunan air terjun yang mana ini mempunyai 7 lantai, dan di lantai dasarnya dilengkapi dengan perpustakaan dan klinik. Yang mana ini adalah sebagai pusat perkantoran Taman Buah Mekarsari. Dan di samping kanan Bapak Ibu juga ini kami memelihara satwa, yaitu rusa kutul, yang mana ini adalah hadiah dari Kebun Raya Bogor pada saat ulang tahun Taman Buah Mekarsari yang ke-9. Ya. Selanjutnya kami juga membudidayakan tanaman-tanaman langka yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah sering lihat di luar, dan kami di sini budidayakan. Ada matla, ada sawo kecil. Ya. Di sebelah kirinya ada kebun mangga. Ya. Berbagai macam jenis tanaman mangga kami budidayakan di sini. Selanjutnya di samping kanan Bapak Ibu semua adalah tanaman manggis, yang mana manggis ini sering disebut buah ratu, dan dia bisa berbuah dalam setahun hanya 1 kali, sama halnya seperti tanaman durian. Samping
kiri Bapak Ibu ini adalah tanaman kerdil yang sengaja kami kerdilkan, yaitu asam selok. Dan selanjutnya di samping kiri dan kanan Bapak Ibu ini adalah tanaman jambu boa, yang mana tanaman ini untuk bibitnya pun kami sediakan. Apabila Bapak Ibu berminat untuk menanam di rumah, Bapak Ibu bisa beli di tempat pasar tanaman kami, yaitu Garden Center. Selanjutnya di sebelah kanan Bapak Ibu ini adalah tanaman gulung atau yang sering ordinari disebut namanya adalah kupang, yang berwarna pada saat matangnya berwarna hitam. Selanjutnya masih di samping kanan Bapak Ibu ini adalah kebun kami, yaitu kebun sawo albino atau yang biasa disebut sawo Australia. Dan yang punya keunikan yaitu perubahan warna pada saat waktu muda, warna hijau, pada saat matang juga berwarna kuning dan bertekstur lembut. Di sebelah kiri Bapak Ibu terlihat sebuah danau, yang mana danau ini memiliki luas sekitar 27,5 hektar yang berkedalaman 5 sampai 30 meter. Dan di wisata air danau ini kami sediakan berbagai macam permainan untuk anak, untuk dewasa. Di antaranya ada perahu naga, bebek-bebekan, dan yang lain-lainnya. Di samping kanan Bapak Ibu kami membudidayakan tanaman durian, di mana kami di sini membudidayakan banyak jenis durian. Salah satunya adalah durian laimas, yang mana durian laimas ini mempunyai warna daging buah berwarna kuning keemasan dan yang rendah kolesterol. Dan terasa kita sudah sampai ke kebun kelapa, yang mana kebun kelapa ini berbagai macam atraksi kami sediakan, yang mana untuk menguji nyali anak bahkan dewasa juga bisa dilaksanakan di sini. Tidak terasa perjalanan kita sudah sampai ke wisata air danau. Dan apabila Bapak Ibu ingin berwisata, silakan kami sediakan tempat-tempat untuk pembelian tiket dan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di tujuan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat berwisata. Silakan turun.